Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallahu bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjid yang tidak lain adalah lis-sholati, laksanakan ibadah salat yang tentu kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung bahasan kita pada pertemuan minggu-minggu yang lalu, di mana Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya yang bernama Nasaihul Ibad, beliau menuliskan kalimat yang bersumber daripada Hatim Al-Asham. Manidda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadzibatun. Sesiapa yang mengaku 4 perkara tetapi dia tanpa adanya 4 perkara, maka pengakuannya adalah dusta. Apa sahaja 4 perkara yang tanpa 4 perkara maka pengakuannya adalah dusta ataupun bohong. Yang pertama adalah manidda'a hubballahi, sesiapa yang mengaku cinta kepada Allah, walam yantahi an maharimillahi ta'ala fada'wahu kadzibun. Sesiapa yang mengaku cinta kepada Allah tetapi walam yang tahi, tetapi tidak mencegah dirinya daripada perkara-perkara yang haram, maka pengakuannya adalah dusta. Mengaku cinta kepada Allah tetapi perkara yang haram tetap dia kerjakan, maka pengakuannya adalah dusta. Yang pertama ini pada pertemuan 2 minggu yang lalu Ustadz sudah terangkan panjang lebar. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang mengaku cinta kepada baginda Nabi, wa karihal fuqara, namun ia benci dengan orang-orang fakir wal masakin dan orang-orang miskin, fada'wahu kadzibun, maka pengakuannya adalah dusta. Kata cinta kepada baginda Nabi tetapi dengan orang fakir, orang miskin ia benci, ia tidak sayang kepada orang fakir, orang miskin, maka pengakuannya adalah dusta. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Dzurratun Nasihin disebutkan faman ahabba ayyana la ru'yatan nabiy alaihi salatu wassalamu falyuhibbu hubban syadida. Sesiapa yang menginginkan nak berjumpa, nak melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian diterangkan dalam kitab Dzurratun Nasihin. Sesiapa yang nak melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik melihat secara ru'yah mimpi ataupun nanti di akhirat kelak, maka falyuhibbu hubban syadidan, maka hendaklah mencintai dengan sangat-sangat cinta. Dalam kitab itu mencintai dengan sangat-sangat cinta. Secara logika begini, dulu sering mungkin ketika kita belum nikah lagi dengan istri kita, kita sudah berkenalan dengan teman perempuan, dengan perempuan itu sebelum jadi istri, kita selalu mengingatnya sehingga sampai apa? Sehingga sampai terbawa di dalam mimpi. Bukti bahwa kita cinta.
Karena mengingatnya tadi, banyak mengingatnya sampai terbawa di dalam mimpi. Begitupun sama bila kita cinta kepada baginda Nabi dengan sangat-sangat, bila kita nak melihat baginda Nabi baik dalam mimpi kita ataupun nanti secara langsung di akhirat kelak, maka cintailah dengan sangat cinta. Kemudian wa alamatul hubbi, sementara bukti cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa bukti kita cinta kepada baginda Nabi? Di dalam kitab itu diterangkan wa alamatul hubbi at-ta'atu fi sunnatihi as-saniyati, yaitu dengan cara taat terhadap sunnah-sunnah baginda Nabi, melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi. Kata cinta kepada baginda Nabi, tetapi apa yang disunahkan oleh baginda Nabi tidak dilaksanakan. Kira-kira bukti kita cinta ke tak? Rasanya bukti kita tak cinta kepada baginda Nabi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pernah satu hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat, baginda Nabi bertanya, "Wahai sahabat, siapakah nanti golongan yang akan mulia di hadapan Allah?" Jawab sahabat, "Wahai baginda Nabi, nanti golongan yang akan mulia di hadapan Allah adalah para malaikat-malaikat Allah." Baginda Nabi tersenyum mendapati jawaban daripada sahabat ini. Betul sahabat, nanti yang akan mulia di hadapan Allah adalah para malaikat-malaikat Allah, sebab malaikat Allah senantiasa taat terhadap perintah Allah dan tidak pernah berbuat maksiat, tentu dekat kepada Allah. Tapi bukan itu yang aku maksud, kata baginda Nabi. Lalu sahabat pun menjawab, "Wahai baginda Nabi, nanti yang akan mulia di hadapan Allah adalah para nabi-nabi Allah." Baginda Nabi tersenyum. Betul sahabat, nanti nabi-nabi Allah akan mulia di hadapan Allah, karena nabi-nabi Allah oleh Allah diberikan sifat maksum, sifat yang terhindar daripada maksiat dan dosa. Tentu nabi-nabi Allah akan mulia di hadapan Allah, tapi bukan itu yang aku maksud. Lalu sahabat lagi menjawab, "Wahai baginda Nabi, kalau bukan malaikat Allah, kalau bukan nabi Allah yang engkau maksud, tentu nanti yang akan mulia di hadapan Allah adalah para sahabat-sahabatmu." Tersenyum baginda Nabi mendapati jawaban daripada sahabat ini. Betul, sahabatku nanti ini semua nanti akan mulia di hadapan Allah. Kenapa? Sebab sahabatku ini masih menjumpai masaku, dan sebaik-baik masa adalah masaku, kata baginda Nabi. Tapi minta maaf sahabat, bukan itu yang aku maksud, kata baginda Nabi. Diam semua para sahabat. Di saat semua sahabat terdiam tak ada jawaban, baginda Nabi pun menjelaskan, "Wahai sahabatku, nanti golongan yang akan mulia di hadapan Allah adalah golongan-golongan atau umat-umatku yang hidup jauh selepasku," kata baginda Nabi. Umat-umatku yang hidup jauh selepasku, ia tidak pernah melihatku, rindu nak berjumpa kepadaku, tapi tak mampu sebab hidup jauh selepasku. Meskipun dia hidup jauh selepasku, umat-umatku itu masih senantiasa melakukan sunnah-sunnahku. Maka itulah nanti umat-umat yang akan mulia di hadapan Allah. Rindu nak berjumpa kepada baginda Nabi, tapi tak mampu sebab hidup jauh selepas baginda Nabi. Meskipun hidup jauh selepas hidup baginda Nabi, masih senantiasa mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi. Itulah nanti umat-umat yang akan mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, semoga kita yang hadir dalam masjid ini termasuk golongan-golongan yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, tanda cinta kepada baginda Nabi, yang pertama wa alamatul hubbi at-ta'atu fi sunnatihi saniyati. Kemudian yang kedua, tanda kita cinta kepada baginda Nabi, wa iksarus sholati alaihi, dengan cara memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi. Entah bentuknya apa sholawat itu, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ataupun bentuk sholawat-sholawat yang lain. Yang terpenting kita menyebut asma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi." Sesiapa yang cinta kepada sesuatu, maka ia akan memperbanyak menyebutnya. Sesiapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan memperbanyak menyebutnya. Ada seorang suami cinta kepada istrinya. Tentu suami kalau cinta kepada istrinya, dia akan selalu menyebutnya, entah dengan kalimat-kalimat yang apa, ia akan menyebutnya. Wahai istriku, istrinya cinta kepada suami, wahai suamiku, sering disebut namanya. Subhanallah, tabarakallah. Kalau ada suami katanya cinta kepada istri, tetapi yang disebut nama perempuan lain, berarti tidak cinta kepada istrinya. Nah, kalau ada istri cinta kepada suami, yang sering disebutnya bukan nama suaminya, nama laki-laki lain, berarti tidak cinta kepada suaminya. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi, tentu kita akan memperbanyak menyebut asma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, subhanallah, tabarakallah. Kan betul, dulu sebelum kita nikah dengan istri-istri kita nih, kita menyebut namanya saja, Masya Allah, di dalam hati ini rasanya Masya Allah bahagia. Tak jumpa, lalu di depan rumahnya saja bahagia hati kita. Ya Allah ya Karim, apalagi terlebih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para jamaah, kemudian hubungannya dengan al-fuqara. Sesiapa yang cinta kepada baginda Nabi, sesiapa yang mengaku cinta kepada baginda Nabi, namun dia ini benci kepada orang fakir, benci kepada orang miskin, maka pengakuannya cinta kepada baginda Nabi adalah dusta. Hubungannya apa cinta kepada baginda Nabi dengan orang fakir, dengan orang miskin? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa, jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa bersama dengan orang-orang fakir, bersama dengan golongan orang-orang miskin. Ada di dalam kitab Al-Barjanji yang biasa kita baca ketika Maulidun Nabi, ketika acara Maulid. Biasanya dulu atau kita entah di masjid ini biasa baca kitab Al-Barjanji. Itu menerangkan tentang sifat-sifat baginda Nabi. Di dalam kitab Al-Barjanji diterangkan, wa yuhibbul fuqara'a wal masakina wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahqiru fakiran. Diterangkan dalam kitab itu, baginda Nabi itu cinta kepada orang fakir dan orang miskin. Wa yajlisu ma'ahum, senantiasa duduk bersama dengan orang fakir, orang miskin. Orang itu kalau duduk dengan golongan orang-orang fakir, orang miskin, insya Allah terhindar daripada fitnah. Tapi kalau duduk kita dengan para pejabat, dengan golongan orang-orang yang kaya umpamanya, mungkin kita nanti akan dapat fitnah. Orang tuh duduk dengan orang-orang kaya ada maunya, ada maksudnya, entah itu apa maksudnya. Tapi bila kita duduk dengan orang miskin, orang fakir, insya Allah terselamat daripada fitnah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim oleh Allah diberikan gelar Khalilullah. Maknanya apa? Kekasih Allah. Diceritakan Nabi Ibrahim oleh Allah diberi gelar Khalilullah. Itu diceritakan di antara sifat baiknya Nabi Ibrahim, ia bila makan tak akan pernah makan terlebih dahulu, kecuali akan cari terlebih dahulu orang fakir ataupun orang miskin untuk makan bersama Nabi Ibrahim. Meskipun ia harus berjalan berkilo-kilometer lamanya, dia akan cari dulu orang fakir, orang miskin, lalu diajak makan bersamanya. Wa yuhibbul fuqara awal masakin. Sifat baginda Nabi cinta kepada orang fakir, cinta kepada orang miskin. Wa yajlisu ma'ahum. Baginda Nabi senantiasa duduk bersama dengan orang fakir. Wa ya'udu mardahum. Wa ya'udu mardahum. Dan ketika orang fakir, orang miskin itu sakit,
baginda Nabi senantiasa menjenguknya. Bahasa sini apa ya? Menjenguk. Ziarah. Baginda Nabi selalu menziarahinya. Kalau ada orang miskin, orang fakir sakit, baginda Nabi senantiasa menziarahinya. Terhindar daripada fitnah. Ya, kalau semisal ada orang kaya sakit, semisal contoh, ini meskipun tidak dilarang, ada orang miskin sakit kita tidak pernah berziarah. Ada orang kaya sakit kita berziarah tiap-tiap hari mungkin. Mungkin ada maksudnya ini. Apa ini maksudnya ini? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wa yushayyi'u janaizahum. Begitu juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang fakir, orang miskin meninggal dunia, baginda Nabi selalu menghantarkan jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Wala yahkiru fakiran, dan baginda Nabi sama sekali tidak pernah menghina orang fakir, orang miskin. Subhanallah, tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ustadz lebih utama mana? Ada orang kaya, ia sudah berkemampuan untuk pergi haji, ia berkemampuan untuk pergi umrah, tetapi jirannya ini ada orang yang tak boleh makan. Artinya miskin, fakir, tak boleh makan, kekurangan makannya. Lebih utama mana hartanya digunakan untuk ibadah haji atau ibadah umrah, atau lebih utama untuk membantu jirannya yang miskin, yang kekurangan makan, yang kekurangan minum itu, maka lebih utama digunakan untuk membantu jirannya yang miskin ataupun yang fakir. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sementara mencintai orang fakir itu diterangkan dalam salah satu kitab, mencintai orang fakir dan mencintai orang miskin itu adalah salah satu kunci. Salah satu kunci, berarti bukan hanya itu sahaja. Jadi mencintai orang fakir, mencintai orang miskin itu diterangkan dalam salah satu kitab, itu termasuk salah satu kunci terbukanya pintu surga. Jadi begini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perihal tentang surga. Surga ini adalah tujuan. Kemudian jalan untuk menuju surga ini banyak. Ada orang nak mendapati surga dengan jalan melakukan ibadah berjamaahnya, mungkin. Ada orang nak sampai kepada surga dengan tarekat, dengan jalannya banyak bersedekah, mungkin. Ada orang nak mendapati surga dengan cara mengajar ilmunya, mungkin. Yang demikian ini banyak jalan. Andaikan kita ini semisal ahli ibadah, lalu melihat orang lain yang tidak ahli ibadah umpama kita, itu jangan kemudian kita sombong seolah-olah surga itu sudah menjadi milik kita, karena banyak jalan untuk menuju ke dalam surga. Umpama angka 10, angka 10 itu boleh 9 tambah 1 sama dengan 10, 8 tambah 2 sama dengan 10, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Untuk mendapati angka 10 itu banyak cara. Untuk mendapati surga banyak jalan. Boleh paham ya kalimat ini ya? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kunci terbukanya pintu surga itu tadi mencintai orang miskin. Lalu apa saja kunci terbukanya pintu surga selain daripada mencintai orang miskin? Yang pertama, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahul jannati syahadatu alla ilaha illallah. Miftahul jannati, kuncinya surga, syahadatu alla ilaha illallah, bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, atau melafalkan kalimat tauhid. Betapa mudahnya. Jadi kunci surga, asalkan orang itu pernah mengucapkan syahadat, maka dia sudah mendapati kunci surga. Meskipun orang ini nanti ahli maksiat semisal, tetapi dia pernah mengucapkan syahadat, maka dia sudah mempunyai kunci surga. Namun nanti masuk ke dalam surganya wallahu a'lam bila masa, tetapi dia sudah mendapati kunci surga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka kita tidak boleh suudzon kepada orang-orang yang ahli maksiat. Kita nggak boleh suudzon kepada orang-orang yang ahli maksiat, kemudian dalam hati kita atau dalam lisan kita mengatakan bahwa engkau nanti akan masuk ke dalam neraka, bahwa engkau nanti akan mati dalam keadaan su'ul khotimah atau mati dalam keadaan keburukan. Kita tidak boleh. Kenapa? Sebab kita tidak tahu akhir hayat seseorang. Boleh jadi sebelum matinya ternyata dia bersyahadat atau bertaubat. Sementara kita yang mengatakan tadi ternyata akhir hayat kelak kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sulit. Itu sulit. Maka tidak boleh kita suudzon kepada seseorang meskipun itu ahli maksiat sekalipun, tidak boleh kita kata bahwa orang ini adalah ahli neraka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana Ustadz kalau kita melihat orang ahli maksiat bagaimana? Jangan kita suudzon, justru kita doakan, ya Allah, semoga engkau buka pintu hidayah terhadap orang ini ya Allah, supaya ia meninggalkan perbuatan maksiatnya. Jangan kemudian kita hina, kemudian kita umpat ia masuk ke dalam neraka dan seterusnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang mati sedang ia percaya dan pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sesiapa yang mati dan dia percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata baginda Nabi, dakhalal jannah, masuklah ia ke dalam syurga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kunci syurga yang kedua adalah miftahul jannati as-sholatu. Kunci syurga yang kedua adalah berupa ibadah sholat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seorang ulama yang bernama Taqiyuddin Al-Hilal As-Subki, beliau mengatakan di dalam kitabnya was-sholatu wa baqiyatul arkani asnanuhu allati la yahsulul fathu ila biha. Maknanya bagaimana? Salat dan setiap rukun-rukunnya, salat kita dan setiap rukun-rukun dalam ibadah salat itu merupakan gigi-gigi kunci yang memungkinkan terbukanya pintu surga, kata beliau. Jadi salat kita dan rukun-rukun di dalam salat kita itu merupakan gigi-gigi kunci. Apa maknanya ya gigi-gigi kunci itu ya? Inilah, kalau semisal kunci itu kan di dalamnya itu ada piringnya, ada besinya apa, itu yang disebut dengan gigi-gigi kunci. Jadi sholat dan rukun-rukunnya itu merupakan gigi-gigi kunci. Kalau sholat kita molek, rukunnya juga molek, maka gigi-gigi kunci itu pun akan molek, mudah untuk kita buka. Tapi kalau sholatnya sudah tidak molek, rukun-rukunnya pun juga tidak molek, berkarat sudah, kuncinya susah tidak dibuka untuk kunci itu susah untuk dibuka, sulit kita masuk ke dalam surga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Sebab baginda Nabi secara sharih mengatakan awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati as-salatu. Sungguh nanti yang mula-mula Allah akan tanya perihal tentang amal ibadah kita selama hidup di dunia. Itu bukan ibadah zakat kita, bukan sedekah berapa banyak harta yang kau gunakan untuk sedekah, bukan ibadah puasa haji kita, bukan ibadah umroh tiap bulan kita, bukan. Tapi apa yang oleh Allah tanya mula-mula atas amal kita tidak lain adalah as-sholatu. Salat kita macam mana? Molekkah salat kita? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu baginda Nabi melanjutkan, fa in sholahat sholaha sairu amalihi. Apabila sholatnya molek, maka semua amal-amalnya ikut molek. Sholatnya molek, semua amal-amalnya ikut molek. Sholat tiap-tiap hari kita kerjakan molek, insya Allah ibadah yang tiap tahun kita kerjakan, umpama zakat, umpama puasa, insya Allah ikut molek. Tapi kalau sholat yang tiap-tiap hari dikerjakan saja tidak molek, mudah-mudah ditinggalkan, ataupun kalau tidak ditinggalkan kodok sholatnya semisal,
terlepas waktunya semisal. Lalu bagaimana dengan ibadah yang setahun sekali, berupa zakat, berupa puasa, macam mana? Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, jadi perihal tentang sholat. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Dan apabila sholatnya itu sudah tidak molek, kata baginda Nabi, maka ibadah-ibadah yang lain pun tidak molek. Jadi kunci daripada segala ibadah itu adalah sholat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kunci daripada surga yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wa miftahul jannati hubbul masakini wal fuqara'i, kata baginda Nabi. Kunci surga yang nomor tiga, hubbul masakini, cinta kepada orang miskin, cinta kepada orang fakir. Ini kunci surga. Maka subhanallah tabarakallah, karena yang demikian ini dijelaskan oleh baginda Nabi. Bila kita punya jiran, semisal jiran kita miskin, bila kita punya kawan, kawan kita miskin atau fakir, maka secara ya bersyukurlah, ya Allah, saya bersyukur ya Allah punya jiran miskin ya Allah. Ya Allah, saya bersyukur ya Allah punya kawan miskin ya Allah. Bersyukur bagaimana? Bukan berarti kemudian kita mendoakan miskin saja kamu, tidak. Tetapi kita bersyukur ya Allah, mungkin kebaikan yang Engkau berikan kepadaku ya Allah, mungkin melalui jalan orang fakir ini ya Allah. Dengan cara aku cinta, aku selalu bersedekah membantu orang fakir ini ya Allah. Semoga Engkau memberikan kunci surga. Boleh paham ya ini ya. Jangan kemudian kita jauhi, sebab itu aset menuju ke dalam surga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, andaikan kita tidak boleh membantu, semisal andaikan kita tidak boleh membantu dengan harta kita kepada orang fakir ataupun orang miskin, maka boleh kita bantu dengan makanan ataupun kita bantu dengan minuman. Dan andaikan kemudian kita tidak boleh bantu dengan uang, dengan makanan, bagaimana Ustadz? Saya pun sama-sama miskin, tak boleh bantu dengan uang, tak boleh dengan makanan, tak boleh, bagaimana? Maka bersedekahlah dengan senyuman. Kenapa? Sebab dikatakan at-tabassumu shadaqatun, senyum itu sedekah. Maksudnya bagaimana? Dengan tidak menampakkan kesedihan kita di hadapan orang lain, kita tampakkan kebahagiaan meskipun kita banyak masalah. Kita tampakkan kebahagiaan kita di hadapan orang lain. Orang melihat kita bahagia, orang itu ikut bahagia, maka kita sudah berbuat sedekah. Boleh paham ya ini ya? Maka tampakkan senyum kita di hadapan orang, tapi ada tempat-tempatnya. Jangan kemudian di tepi jalan seorang senyum-senyum sendiri. Nah ini bahaya. Nah ini dikiranya kita nanti orang sehat. Kita ini kalau dikira orang sehat itu, kita ini lebih suka mana? Dikira orang gila apa dikira orang sehat kira-kira? Kalau kita disuruh memilih itu memilih mana? Dikira orang sehat apa memilih dikira orang gila semisal? Mana haji pilihannya? Dikira orang sehat. Kalau dikira orang sehat itu berarti gila. Tapi kalau dikira orang gila berarti sehat gitu lah. Jadi kalau semisal kita ini dikata sama orang, oh kau ini nampak gila, tak payah marah. Berarti kita sehat. Tapi bila kau dikata kau ini nampak orang sehat, berarti kau tak sehat. Nah ini, karena nampak orang sehat. Nah ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, subhanallah tabarakallah. Jadi begitu. Perihal tentang sedekah, Ustadz, boleh tidak sedekah itu dengan menampakkan wajah yang sombong? Boleh tidak sedekah dengan sombong? Ada yang boleh jawab? Apa hukumnya sedekah menampakkan wajah yang sombong? Boleh kata? Wah, ini nak jawab takut salah ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada 3 perkara
Yang mana 3 perkara ini kita diperbolehkan untuk berbuat sombong. Salah satunya adalah sombong tatkala kita bersedekah. Itu boleh. Wah, ini Ustadz sesat ini nampaknya ini. Ustadz jelaskan, jangan salah. Perhatikan molek-molek. Sombong di dalam bersedekah itu boleh. Contohnya bagaimana? Ketika ada orang miskin, ada orang fakir, jumpa dengan kita nak minta sedekah, lalu kita berikan sedekah dengan sombong, seolah-olah kita ini tidak, seolah-olah harta yang kita berikan kepada orang ini itu harta yang tidak berguna kepada kita. Maknanya sombong. Itu justru molek. Kenapa? Sebab orang yang akan menerima harta itu akan bahagia. Sebab orang yang memberi ini dikira adalah orang yang banyak uangnya. Boleh paham ya kalimat ini ya? Contoh, semisal contoh, ini contoh. Saya ini sodakoh kepada orang miskin atau orang fakir. Ada orang fakir miskin minta sodakoh. Lalu saya berikan sodakoh, lalu saya berikan uang semisal. Dengan tampak wajah saya ini sombong, maka kira-kira orang yang menerima uang ini bagaimana? Dia akan senang, sebab merasa bahwa orang yang memberikan uang itu merasa uang yang diberikan adalah uang yang tidak ada harganya. Tetapi bayangkan, andaikan kita ini bersodakoh kepada seseorang yang orang itu miskin atau orang fakir, lalu kita ini tawadhu. Tawadhu bagaimana? Kita kata, orang miskin, orang fakir, aku nak bersedekah kepada engkau. Sebenarnya aku ini juga miskin, tapi tak apalah, sebab engkau mungkin jauh lebih memerlukan dibandingkan dengan aku. Kira-kira orang yang menerima harta atau orang yang menerima makanan ini kira-kira hatinya selesa ke tak? Tak selesa. Kenapa? Sebab sama-sama miskin. Boleh paham gak keterangan saya ini? Boleh paham ya? Jangan sampai salah. Jadi kalau semisal kita bersedekah kepada seseorang, tampakkan wajah kita seolah-olah harta yang kita berikan itu kita tidak memerlukannya. Tapi bila kita bersedekah kepada seseorang yang nampak muka kita ini berat untuk kita berikan, maka orang yang menerima sedekah itu pun juga akan terasa di dalam hatinya. Boleh paham ya kalimat ini ya? Maka sombong di dalam sedekah dalam perkara demikian hukumnya boleh. Nanti insya Allah akan ada keterangan khas. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang ketiga perihal tentang 4 perkara. Seseorang yang mengaku akan 4 perkara tanpa ada 4 perkara, maka pengakuannya adalah dusta. Yang ketiga apa? Wa manidda'a hubbal jannati. Sesiapa yang mengaku cinta kepada surga, walam yatasaddaq, tetapi dia tak nak bersedekah. Nah ini, sesiapa yang mengaku cinta kepada surga tetapi dia tak nak bersedekah, fada'wahu kadzibun, maka pengakuannya adalah dusta. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, beberapa tentang Ustadz telah menulis ada beberapa keutamaan perihal tentang bersedekah. Yang pertama, keutamaan dalam bersedekah diantaranya adalah bersedekah boleh mematikan panasnya alam kubur. Jadi bersedekah itu boleh mematikan panasnya api di dalam alam kubur, atau boleh memadamkan siksaan alam kubur. Pernah ada satu cerita di dalam salah satu kitab diterangkan, ada orang tua datang pagi hari di hadapan seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri. Kemudian ditanya oleh Hasan Al-Basri, wahai orang tua, kenapa pagi-pagi ini engkau datang di hadapanku dalam keadaan menangis, ada apa? Orang tua ini menjawab, wahai Hasan Al-Basri, malam aku tidur bermimpi berjumpa dengan anak perempuanku yang sudah meninggal dunia. Di dalam alam kuburnya aku bermimpi dia disiksa di alam kuburnya. Aku sedih, wahai Hasan Al-Basri, apa yang harus aku perbuat? Kata Hasan Al-Basri, wahai perempuan, pulanglah kau ke rumah
buatlah makanan minuman yang mana kau boleh buat, lalu berikan sodakohnya kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Perihal tentang sodakoh, itu boleh kita berikan kepada siapa sahaja, bukan hanya kepada orang fakir miskin, tidak. Sekalipun orang kaya pun boleh kita berikan sodakoh, bila itu hubungannya dengan sodakoh sunnah. Tetapi bila hubungannya dengan sodakoh wajib yang bermakna zakat, tidak boleh kecuali hanya asnaf yang 8 sahaja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu orang tua ini pun memberikan makanan minuman kepada orang-orang sekitar. Pada waktu malamnya Hasan al-Basri tidur, bermimpi berjumpa dengan seseorang yang tengah bermain-main di tamannya. Ditanya, wahai engkau perempuan, sebab apa engkau bermain di taman ini? Perempuan ini bercerita, wahai Hasan al-Basri, dulu aku adalah perempuan yang disiksa di alam kubur karena ibuku yang masih hidup di dunia memberikan sodakohnya, diniatkan pahalanya untukku, maka aku dibebaskan siksaan daripada alam kuburku. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka tak mengapa boleh kita ada ayah yang telah meninggal atau anak kita meninggal semisal, atau kita meninggal, kita bersedekah. Bersedekah kita masukkan uang dalam tabung semisal, entah itu di masjidkah atau di manakah, kemudian kita niatkan, ya Allah aku niatkan pahalanya ini untuk arwah yang telah meninggal dunia wusul sampai. Apakah orang yang bersedekah ini tidak mendapati pahala? Mendapati pahala dengan perbuatan moleknya berupa sedekah. Sama-sama mendapati pahala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, inna shadaqata la tudfi'u an ahliha harral kuburi. Sungguh, kata baginda Nabi, sungguh sedekah boleh meredam orang-orang yang melaksanakannya daripada hawa panasnya kubur. Yang bermakna macam mana hawa panasnya kubur itu boleh diredam dengan cara bersedekah. Wa innama yastadhillul mu'minu yaumal qiyamati fi dhilli shadaqati. Pada hari kiamat orang-orang yang beriman akan mendapati naungan atau berteduh di bawah sedekahnya di saat ketika berada di dunia, kata baginda Nabi. Jadi masya Allah tabarakallah, apa yang kita sedekahkan di dunia ini nanti boleh memadamkan panasnya api ketika berada di alam kubur. Begitu juga apa yang kita sedekahkan ini nanti, sedekah kita akan boleh menjadi akan menjadi naungan atau tempat berteduh ketika nanti pada hari kiamat. Ini yang kata baginda Nabi, bukan saya. Baginda Nabi yang kata. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian menurut Imam Nawawi, di dalam kitabnya yang bernama Al-Majmu' Syarah Kitab Muhadzab, ulama telah bersepakat bahwa bersedekah kepada sanak famili atau kepada keluarga itu lebih utama dibandingkan yang lain, berdasarkan hadis ajma'at al-ummatu ala anna shadaqata alal aqaribi afdalu minal ajanibi wal ahadisu fil mas'alati katsiratun masyhuratun. Ulama sepakat bahwa sedekah kepada sanak kerabat itu, paham ya, sanak kerabat ya, kepada ahli keluarga kita, sedekah yang kita niatkan untuk keluarga kita itu jauh lebih utama daripada sedekah yang kita niatkan untuk orang lain. Atau maknanya begini, sedekah yang kita berikan kepada kerabat itu jauh lebih utama dibandingkan dengan sedekah kita berikan kepada orang lain. Jadi urutannya begini para jamaah. Kalau semisal kita punya kerabat, punya saudara, yang saudara kita itu miskin, dahulukan sedekahnya untuk saudara kita. Kalau ternyata saudara-saudara kita itu orang-orang kaya, maka dahulukan jiran yang dekat dengan kita. Kalau ternyata jiran-jiran kita dekat, semisal jiran-jiran kita itu yang dekat-dekat dengan rumah kita ternyata kaya-kaya, maka cari mungkin orang kampung sebelah. Kampung sebelah nanti ternyata orangnya kaya-kaya, semisal
tak layak untuk mendapat tak layak untuk mendapat sedekah, cari di kampung sebelahnya dan terus seterusnya. Maka nanti para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada satu di dalam salah satu kitab ada tanda-tanda dekatnya hari kiamat ini. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah bila akhir-akhir zaman banyak orang yang nak bersedekah, sulit sedekah ini nak diberikan kepada siapa, sebab semuanya tidak menerima sedekah. Kalau sudah demikian, maka itu tanda-tanda hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, termasuk perihal tentang ibadah kurban. Ibadah kurban itu ya, yang molek ya kita gunakan di kampung sendiri. Kalau semisal di kampungnya sudah mencukupi ibadah kurban, maka boleh kita letakkan di kampung sebelah. Kalau di kampung sebelah itu sudah mencukupi, di kampung sebelahnya dan seterusnya. Jangan kemudian kita pilih murahnya. Semisal contoh di Kamboja satu bagian itu lebih murah dibandingkan di Malaysia, lalu kemudian kita pilih kurbannya di Kamboja. Memilih murahnya. Paham ya ini ya? Maka ini tidak lebih afdal dibandingkan kita berkorban di kampung sendiri. Subhanallah, tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat para jamaah, wa manidda'a khaufan nari. Sesiapa yang mengaku takut kepada neraka, walam yang tahi anidzunubi, tetapi ia tidak mencegah daripada perbuatan-perbuatan maksiat, takut kepada neraka, mengaku takut akan neraka, tetapi perbuatan maksiat terus berjalan, semisal perbuatan maksiat terus dikerjakan, maka fada'wahu kadzibun, pengakuannya adalah dusta. Ya Allah ya Karim, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya yakin sejahat-jahatnya orang, kalau ditanya nanti di akhirat kau nak masuk surga atau nak masuk neraka, pasti akan memilih masuk ke dalam surga. Sejahat-jahatnya orang, dia tahu bahwa surga adalah tempatnya orang-orang soleh, bukan tempatnya orang-orang yang ahlu maksiat. Tetapi dia tetap nak mendapati surga meskipun ia ahli maksiat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka yang demikian ini bila ada orang ahli maksiat takut kepada neraka tetapi maksiat terus dikerjakannya, maka pengakuannya adalah dusta. Ya Allah ya Karim, itu adalah 4 perkara. Sesiapa yang mengaku 4 perkara tetapi tidak melaksanakan 4 perkara, maka pengakuannya adalah dusta. Apa sahaja? Yang pertama, sesiapa yang mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak mencegah dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang haram, maka pengakuannya adalah dusta. Yang kedua, sesiapa yang mengaku cinta kepada baginda Nabi tapi benci kepada orang fakir, benci kepada orang miskin, maka pengakuannya adalah dusta. Yang ketiga, sesiapa yang mengaku cinta kepada surga, sesiapa yang mengaku cinta kepada surga tetapi tak nak bersedekah, maka pengakuannya adalah dusta. Yang keempat, sesiapa yang mengaku takut akan neraka tetapi senantiasa berbuat maksiat, maka pengakuannya adalah dusta. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup insyaallah kita lanjutkan pada minggu hadapan. Pada minggu hadapan kita akan membahas perihal tentang ijlis salasan bisalasin hatta takuna minal mu'minin. Cegahlah 3 perkara yang tidak molek dengan 3 perkara yang molek sehingga engkau menjadi orang mukmin yang sempurna. Apa saja? Cegahlah 3 perkara yang tidak molek dengan 3 perkara yang molek sehingga menjadikan kita mukmin yang sempurna. Insyaallah Ustadz baca pada minggu hadapan insyaallah. Al-afu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.